Selamat pagi, Bu. Om Swastiastu. Jadi hari ini kita akan membahas materi yang kemarin ya, materi matematika tentang pecahan. Terlihat di layar anak-anak PowerPoint-nya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Semuanya terlihat? Baik. Jadi Bu Guru akan tampilkan. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang matematika, tentang pecahan ya. Nah, kemarin yang kita pelajari adalah pengenalan pecahan, pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Nah, untuk yang pertama, untuk pengenalan pecahan, Bu Guru rasa semua anak-anak sudah paham apa itu pecahan. Misalkan, kalau kita punya satu bidang kertas dan kita bagi dua dengan ukuran yang sama setiap bagiannya, berarti satu bagiannya itu artinya 1/2. Yang di atas disebut apa? Pembilang. Pembilang, ya pintar. Yang di bawah disebut? Penyebut. Ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, berikutnya untuk pecahan senilai. Jadi untuk menentukan pecahan senilai, itu kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, selain angka 1. Itu kemarin sudah benar semuanya, Bu Guru cek tugas kalian. Yang kedua, mengkalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, selain 1. Ini juga sudah benar, tapi hampir semua anak-anak menjawab yang mengkalikannya itu dengan angka 2 dan angka 3. Sama seperti contohnya Bu Guru. Nah, di sini kan Bu Guru punya contoh. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan 3/12. Nah, anak-anak mengerjakannya yaitu dengan cara membagi, kan? 3/12. Kita sama kira-kira 3 sama 12 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Jadi bisa dibagi apa? Tuh, kok bagi 4? 3 sama 12. 3 bisa dibagi 4. 3, Bu. Iya, bagi 3. 3 bagi 3 dapat 1. 12 bagi 3 dapat 4. Ya, kemudian kalau kita mengkalikan, di sini kalau mengkalikan itu bebas ya anak-anak, bebas dengan bilangan apapun, tidak harus 2 dan tidak harus 3. Jadi kalau anak-anak mau mengkalikan boleh, mau mengkalikan 5 boleh, mengkalikan 10 juga boleh. Jadi bebas, tidak harus 2 dan tidak harus 3. Nah, ini yang Bu Guru lihat rata-rata anak-anak menjawabnya itu mengkalikan 2 dan mengkalikan 3 semuanya. Bentar ya, sepertinya ada yang join. Apa yang demokratis? Bu Guru bisa lanjut? Bisa ya. Nah, ini yang kemarin anak-anak menjawabnya mengkalikan 2 dan mengkalikan 3. Hampir semua murid. Ini hampir semua murid menjawab mengkalikan 2 dan mengkalikan 3. Sebenarnya kalau untuk mengkalikan, anak-anak mencari pecahan senilai, bebas mengkalikannya. Anak-anak mau mengkalikan 4 boleh, 5 boleh, 10 boleh, 20 pun juga boleh. Nah, di sini Ibu pakai contoh mengkalikan dengan angka 2 dan mengkalikan dengan angka 3. Kalau mencari pecahan senilai, pembilang dan penyebutnya harus dikali dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama. Paham? Paham. Ya. Kalau kalian mencari pecahan senilainya dengan cara membagi, itu harus dengan pecahannya sama-sama bisa dibagi berapa.
pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi berapa. Nah, enggak boleh kayak gini. Misalkan 3 per 12. 3-nya anak-anak bagi 3, 12-nya anak-anak bagi 4. Itu tidak boleh kayak itu. Sudah? Jadi harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Jadi 3-nya dibagi 3, 12-nya juga dibagi 3. Kalau untuk mengkalikan juga sama. Kalau anak-anak mau 3-nya dikali 5, boleh. 3 dikali 5, 12-nya juga dikali 5. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau anak-anak misalkan mau mengkali 7 juga boleh. 3 dikali 7, 12-nya juga dikali 7. Jadi kalau mengkali itu bebas dengan bilangan berapapun, asalkan pembilang sama penyebutnya dengan bilangan yang sama. Sudah? Nah, sekarang Bu Guru punya contoh soal. Sebentar ya. Halo, selamat pagi anak-anak yang baru bergabung. Pagi ya, bisa mendengar suara Ibu? Bisa ya. Ya, jadi yang baru bergabung silakan simak dengan baik ya, nyalakan kameranya. Tetapi saat Bu Guru menjelaskan, silakan matikan mikrofonnya agar tidak ada suara yang ribut ya. Nah, sekarang Bu Guru punya contoh. Nah, sekarang terlihat papan putih di layar anak-anak? Halo, terlihat ada papan putih di layar anak-anak? Terlihat? Terlihat ya? Ya. Oh iya, ya. Ya, anak-anak. Iya. Sekarang Bu Guru misalkan punya contoh. Coba anak-anak tentukan pecahan yang senilai dengan 5 per 25. Terlihat angkanya Bu Guru di layar anak-anak? Terlihat ya. Nah, sekarang coba anak-anak tentukan berapa pecahan yang senilai dengan 5 per 25. Apa ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Terlihat? Ini, 5 per 25. Berapa pecahan yang senilai dengan 5 per 25? Saya, Bu. Ya, sebentar ya. Siapa itu ya? Coba sebutkan nama. Iya, Kartika. Iya. Iya, berapa, Nak? Jika bisa, 5 dikalikan 5 sama dengan 25. Lalu, 25 dikalikan dengan 5, hasilnya, sebentar, Bu. 5 dikalikan 25, 25 dikalikan 5, hasilnya 125. Jadi, bisa 25 per 125. Iya, benar. Tepuk tangan untuk temannya. Ya. Ada lagi yang mau menjawab? Berapa lagi kira-kira pecahan yang senilai dengan 5 per 25? Ya, tadi ada temannya yang menjawab. Ini dikali 5. Per 25 dikali 5. Ya, benar. Ini hasilnya tadi dapat 25 per 125. Oke, pinter. Sekarang, siapa lagi yang mau menjawab? Berapa lagi pecahan yang senilai dengan 5 per 25? Saya, Bu. Sebentar. Siapa? Saya, Bu. Ya, Ayu Wikania, coba.
5 dikali 3 sama dengan 15. 25 dikali 3 sama dengan 75. Pecahan senilai 5/25 sama dengan 15/75, Bu. Ya, 15/75. Pinter. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, ada lagi yang dengan membagi. Kalau dengan membagi, berapa hasilnya? Tadi kan teman-temannya ngasih contoh dikali. Bisa juga dikali 3. Ya, kalau yang dengan membagi, ada yang mau menjawab? Kalau yang membagi itu ada satu jawaban saja. Saya Sebentar ya, Nak ya. Ya, ini hasilnya 15/75. Siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh ya, Agastya ya. 5 sama dengan 1. 25 bagi 5 sama dengan 5. Berarti berapa hasilnya? 1/5, Bu. Iya, 1/5. Pinter. Ya, hasilnya lagi 1 adalah 1/5. Bentar ya. Jadi, bisa dibagi 5. Ini bagi 5. Lalu ini juga dibagi 5. Hasilnya adalah 1/5. Oke, pinter semua. Jadi, Bu Guru rasa semua anak-anak sudah bisa mengerti tentang pecahan senilai. Sudah mengerti semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah, iya. Nah, selanjutnya Bu Guru lanjutkan materinya ya. Terlihat kembali materinya di layar anak-anak? Bu. Terlihat. Iya, sekarang pecahan senilai sudah. Nah, sekarang menyederhanakan pecahan. Ini Bu Guru lihat semua anak-anak sudah bisa menjawabnya. Menyederhanakan pecahan artinya menentukan pecahan senilai tetapi nilai pembilang dan penyebutnya paling kecil. Nah, saat kalian ingin mengecek apakah pecahan yang sudah kita sederhanakan itu adalah pecahan yang sederhana, itu caranya saat anak-anak menemukan pecahan yang sudah paling kecil pembilang dan penyebutnya, itu anak-anak cek dengan bagi 1. Jika pembilang dan penyebutnya hanya sama-sama bisa dibagi 1, artinya pecahan itu sudah pecahan sederhana. Nah, kita lanjut ya ke contohnya. Nah, contohnya adalah menentukan pecahan sederhana dari 8/12. Nah, kalau sekarang kita lihat 8 sama 12. Kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi berapa? Dibagi berapa? 4. Iya. Ya, boleh langsung dibagi 4. Nah, kalau anak-anak yang sudah bisa langsung, kayaknya 8 sama 12 sama-sama bisa dibagi 4. Jadi kalian boleh langsung bagi 4. 8 bagi 4, sebentar. Ini di slide berikutnya. Nah, 8 dibagi 4 dapat 2. Kemudian 12 dibagi 4 dapat 3. Nah, kan kalian sudah dapat 2/3. 2/3 ini kalian coba bagi. Nah, bagi kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa lagi? Ada atau tidak? 2 sama 3 ini sama-sama bisa dibagi berapa lagi? Bagi 1, Bu. Iya, hanya bisa dibagi 1. Iya, benar. Jadi 2 sama 3 ini tidak ada, bisa lagi dibagi dengan angka berapapun selain 1. Ya, benar, selain 1. 2 bagi 1 hasilnya tetap 2. 3 bagi 1 hasilnya tetap 3. Berarti 2/3 ini sudah pecahan sederhana. Paham? Paham, ya. Bu. Ya, coba sekarang Bu Guru mau kasih contoh soal lagi. Sekarang kasih teman-teman yang tadi jawab. Sekarang coba teman-temannya yang lain yang menjawab.
Coba lagi ya, Bu Guru punya contoh soal 8 per 24. Coba, berapa pecahan sederhana dari 8 per 24? 8 per 24. Terlihat papan putihnya di layar anak-anak? Ya, coba cari. Pecahan sederhana dari... Saya, Bu Guru. Sebentar. Siapa? Saya, Bu. Banyak ini ya. Coba Bu Guru mau sekarang sebentar. Coba Bu Guru mau Adi Ramana, coba berapa jadinya? 8 bagi 4. Berapa? Kurang jelas, Nak. Kurang jelas. Bu Guru kurang jelas mendengarnya. Coba, Nak, ulang. 8 bagi 4 sama dengan 2. 24 Ya. sama dengan 6. Ya, baik, itu benar. Jadi tadi Adi Ramana sudah menjawab 2 per 6. Tapi ada nggak yang lagi bisa? Kira-kira dari 2 per 6 sama-sama bisa dibagi berapa lagi? Ya, coba ya Wahyu. 2 per 6. 8. Ya, 8 per 24 berapa? 1 per 3. Di mana dapat 1 per 3? 8 dibagi 8 sama dengan 1. Ya. 4 dibagi 24 dibagi 8 sama dengan 3. Ya, 1 per 3. Jadi yang tadi punyanya Adi Pramana itu sudah benar. Tetapi itu kurang lebih sederhana lagi ya, Nak ya. 2 per 6 itu sama-sama bisa dibagi 2. Jadi dapat 1 per 3. Coba lagi Bu Guru kasih soal. Nah, coba Bu Guru punya soal 12 per 28. 12 per 28. Kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa? 12 per 28. Nih, terlihat di layar anak-anak. 12 per 28. Berapa pecahan sederhananya? Coba, siapa lagi yang mau menjawab? Yang tadi sudah menjawab, nah, jangan dulu menjawab ya, kasih teman-teman yang lain ya. Siapa yang mau menjawab? Saya mau izin, Bu. Iya, coba Sagung. 28 dibagi 12 dibagi 4. 3. Iya. 8 dibagi 28 dibagi 4, 7. Hasilnya itu 3 per 7. Iya, 3 per 7. Anak-anak yang lain, sama atau tidak mendapat hasil 3 per 7? Sama, Bu. Sama? Sama, Bu. Iya, benar. Iya, pintar. Nah, sekarang lagi satu, Bu Guru mau kasih contoh soal. Coba. Nah, Bu Guru lagi satu ya, ngasih contoh soal. 16 per 30. Coba, 16 per 30. Siapa yang bisa? 16 per 30. Bagi 6, Bu. 16 per 30. Siapa yang bisa? Bu.
Saya, Bu. Siapa? Saya. Coba nyalakan kameranya. Ya, Wikan. Ya, berapa dapat, Nak? 8/15, Bu. Ya, di mana dapat 8/15? 16 bagi 2. Ya. 20 30. bagi 2. Ya, dapat sehingga hasilnya 8/15. Iya, pintar. Anak-anak yang lain mendapat jawaban yang sama? Sama, Bu. Oh iya, benar. Jadi anak-anak semua sudah paham ya dengan menyederhanakan pecahan. Sekarang kita lanjut dengan terlihat materinya di layar anak-anak? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Terlihat, iya. Nah, sekarang sebentar. Nah, tadi kan kita sudah tentang menyederhanakan pecahan. Sekarang membandingkan pecahan. Kemarin ada Bu Guru lihat satu murid kalau nggak salah ya. Yang Bu Guru tugasnya itu saat mengurutkan kayaknya itu. Membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu bisa menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Ya, jika penyebutnya sama, jadi kita hanya perlu melihat apa? Pembilang. Ya, pembilang untuk membandingkan pecahan tersebut. Jika penyebutnya tidak sama, baru kita terlebih dahulu samakan penyebutnya. Setelah penyebutnya sudah sama, baru kita melihat pembilangnya untuk membandingkan pecahan. Jadi Bu Guru langsung ke contoh ya. Nah, di sini Bu Guru punya contoh untuk yang berpenyebut sama. Jadi, ada dua pecahan, yaitu 1/6 dan 3/6. Di sini penyebutnya sudah sama. Sama-sama berapa penyebutnya, Nak? 6, Bu. Ya, 6. Pinter. Jadi, di sini penyebutnya sudah sama-sama 6. Kalau penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal lihat pembilangnya. Antara 1 sama 3, gimana tandanya? Kurang dari, Bu. Iya, kurang dari, pinter. Jadi, 1/6 kurang dari 3/6. Jadi, kalian tinggal melihat pembilangnya saja. 1 dengan 3. 1 itu kan kurang dari 3. Nah, sekarang kalau yang penyebutnya tidak sama. Nah, sekarang kalau yang penyebutnya tidak sama. Bentar ya. Kalau yang penyebutnya tidak sama. Di sini Ibu Guru punya pecahan 3/5 dan 1/2. Penyebutnya tidak sama. Di sini penyebutnya berapa saja? 3/5 dan 1/2. Ya, penyebutnya 5 dan 2. Jadi kalau penyebutnya tidak sama, kalian mengkalikan penyebutnya. 5 dikali 2 itu hasilnya 10. Nah, setelah itu, anak-anak, 5 berapa biar jadi 10? 5 dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga harus dikali
2. 2. Iya, pinter. Jadi kalian dapat hasil 6/10. Nah, kalau pecahannya 1/2, 2-nya supaya jadi 10 dikali berapa? 5. 5, ya. Nah, yang pembilangnya juga dikali 5. Ya, sehingga dapat hasil 5/10. Ya, kan sekarang kalian punya pecahan yang penyebutnya sudah sama, 10. Penyebutnya sudah sama 10. Jadi kalian tinggal melihat pembilangnya, 6 dan 5. 6 itu gimana sama 5? Lebih dari Bu. Iya, lebih dari. Jadi 6/10 lebih dari 5/10. Nah, sekarang pecahan yang sudah kalian samakan penyebutnya ini, kembalikan lagi ke pecahan awalnya. 6/10 tadi pecahan awalnya berapa? 3/5. 3/5. Iya, 3/5. Jadi kalian tulis 3/5 lebih dari 5/10, pecahan awalnya berapa? 1/2, Bu. Iya, 1/2. Jadi 3/5 lebih dari 1/2. Nah, sekarang Bu Guru punya contoh soal lagi. Nah, sekarang coba ini ya. 1/2. 1/2. Nah, anak tentukan dengan 3/7. Nah, 1/2 dengan 3/7. Bagaimana? Coba tentukan tandanya. 1/2 dengan 3/7. Dibandingkan. 1/2 dan 3/7. Wah, bentar. 1/2 dan 3/7. Jangan berisi. Dari Bu. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Siapa? Coba yang belum. Yang dari tadi belum ada menjawab. Siapa? Nah, coba 1/2 dengan 3/7. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Siapa itu ya? Coba sebutkan namanya, Nak. Adik Ramana Bu. Oh, Adit. Coba kalau yang dari tadi belum ada menjawab, bisa? Ada yang bisa? Satu per 2 dan 3/7. Ada yang bisa menjawab? Selain yang tadi sudah dapat menjawab. Ada yang bisa? Satu per 2 dan 3/7 dibandingkan. Bagaimana tandanya? 1/2 dan 3/7. Ini kalian bandingkan. Bagaimana tandanya? Ada yang bisa? Saya Bu. Kalau teman
Ayu sudah ya nak ya. Coba dulu Bu Guru mau kasih ke teman-teman yang sama sekali belum dapat menjawab. Ada yang mau menjawab? Lebih besar, Bu. Iya, coba Widi nak. Bagaimana? Lebih besar, Bu. Ya, coba jelaskan ke Bu Guru, kenapa bisa lebih besar? 1/2. Penyebutnya berapa? Kali 7, Bu. Ya, yang 2 dikalikan 7. Yang 1 juga dikali berapa? Kali 7. 7. Iya, kali 7. Jadi dapat berapa yang 1/2 ini? Dapat berapa? 7/14. Ya, 7/14. Kalau yang 3/7? 3/7 jadinya berapa? 6/14. Berapa, nak? 6/14. Iya, 6/14. Kemudian tandanya gimana? Lebih besar, Bu. 7. 7 bagaimana dengan 6? Lebih dari, Bu. Iya, lebih dari. Ya, benar. Jadi semua anak-anak mendapat seperti ini hasilnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, ya. Jadi sudah mengerti ya. Nah, coba Bu Guru mau kasih lagi soal lagi 1. Nah, coba kalau ini lagi 1 ya. Nah, 3/5 dengan 2/4. Bagaimana tandanya? 3/5 dengan 2/4. Bisa 3/5 dengan 2/4. Ada yang mau menjawab? 3/5 dengan 2/4. Ya, Bu. Siapa? Coba nyalakan kameranya, nak. Nyalakan kameranya. Siapa yang mau menjawab tadi? Berapa? 3/5. Oh ya, Wadi ya. Berapa, nak, jadinya? Dapat hasilnya? Lebih dari, Bu. Berapa? Lebih dari. Guru. Lebih dari. Sudah Wadi yang menjawab ya, nak ya. Nah, 3/5 ini jadinya berapa? Kenapa bisa lebih dari? Karena 4 dikali 5 dan Ya, 4 dikali 3. ya, yang ini dikali 4, benar. Jadi hasilnya berapa? Kalau ini dikali 4? 5 kali 4, 20. 3 Ya. kali 4, 12. Ya, jadinya 12/20. Yang sebelahnya, 2/4. Dikali berapa? 5 kali 4 dan 5 kali 2, Bu. Ya, 2 kali 5 dan 4 kali 5. Sehingga hasilnya berapa pecahan yang 2/4? 12/20. Iya, 10/20. Nah, jadi gimana tandanya, nak? Lebih dari, Bu. Lebih dari. Semua dapat lebih dari? Semua anak-anak? Iya, Bu. Ya, pinter. Jadi, 3/5 lebih dari 2/4. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan materinya. Nah, sekarang yang membandingkan pecahan sudah selesai. Bu Guru lanjutkan dengan mengurutkan pecahan. Terlihat materinya di layar anak-anak? Terlihat. Terlihat.
Iya. Sekarang mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan itu dasarnya dengan membandingkan pecahan tersebut. Jadi kalau anak-anak sudah bisa membandingkan pecahan, anak-anak bisa dah mengurutkan pecahannya. Nah, mengurutkan pecahan itu bisa dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya dari terbesar ke kecil. Nah, kalau anak-anak mengurutkan pecahan itu penyebutnya harus sama. Jadi kalau penyebutnya belum sama, anak-anak terlebih dahulu samakan penyebutnya. Nah, ada dua cara atau dua syarat, dua aturan. Kalau yang penyebutnya sama, jadi anak-anak hanya perlu melihat pembilangnya. Baru anak-anak urutkan sesuai yang diminta dengan soal. Apakah mengurutkannya dari yang kecil ke besar atau dari yang besar ke kecil. Nah, yang kedua, kalau penyebutnya tidak sama, maka anak-anak samakan dulu penyebutnya. Nah, setelah anak-anak menyamakan penyebut, baru anak-anak melihat pembilang untuk diurutkan. Nah, sekarang Bu Guru langsung ke contoh. Nah, di sini untuk yang berpenyebut sama, Bu Guru punya contoh 6/8, 2/8, dan 5/8. Diurutkan dari yang terbesar. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 8, jadi anak-anak tinggal lihat pembilangnya saja. Pembilangnya diurutkan dari yang terbesar berapa jadinya? Berapa jadinya, Nak? 6/8, Bu. 6/8, terus? Dan 6/8, Bu. Ya, 6/8, kemudian 5/8, dan 2/8. Ya, coba sekarang Bu Guru kasih contoh. Nah, Bu Guru punya soal. Kita lanjut dulu materinya lagi satu. Kalau yang penyebutnya sama, sekarang yang penyebutnya tidak sama. Penyebutnya tidak sama. Kan di sini ada contoh 3/5, 2/3, dan 1/4. Diminta diurutkan dari yang terkecil. Nah, di sini kan penyebutnya tidak sama, yaitu 5, 3, dan 4. Jadi anak-anak kali terlebih dahulu penyebutnya. 5 dikali 3 dikali 4. Hasilnya 60. Nah, yang 60 ini anak-anak jadikan penyebutnya sekarang. 5 dikali berapa biar jadi 60? Ya, 12. Nah, kalau penyebutnya dikali 12, pembilangnya juga harus dikali 12. Jadi anak-anak dapatkan 36/60. Sekarang yang pecahan 2/3. 3 dikali berapa biar jadi 60? 20. Ya, 20. 20. Jadi yang atasnya pembilangnya 2 juga dikali 20. Sehingga mendapat hasil berapa? 40/60. Iya. Sekarang yang pecahan 1/4. 4 dikali berapa biar jadi 60? 4 dikali ya 40 dikali 15. Jadi pembilangnya juga 1 dikali 15. Sehingga dapat hasil 15/60. Nah, karena diminta mengurutkan dari yang terkecil, jadi anak-anak sekarang lihat pecahan yang sudah tadi kita rubah itu diurutkan dari yang terkecil. Jadi didapatkan 15/60 kurang dari 36/60 kurang dari 40/60. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke pecahan yang awalnya. 15/60 awalnya berapa? 1/3.
1/4. Iya, 1/4. Yang 36/60, pecahan awalnya berapa? 3/5, Bu. Iya, 3/5. Kemudian yang 40/60, pecahan awalnya berapa? 2/3. Iya, 2/3. 2/3. 2/3. Jadi, kalau diurutkan dari yang terkecil, 1/4, 3/5, dan 2/3. Nah, sekarang Bu Guru punya contoh halnya. 2/3, 1/4, terus berapa lagi ya? 1/7. Nah, coba sekarang anak-anak. Bu Guru punya contoh pecahan 2/3, 1/4, dan 1/7. Nah, sekarang anak-anak coba urutkan dari yang terbesar. 2/3, 1/4, dan 1/7. Diurutkan dari yang terbesar. Terlihat di layar anak-anak papan putih yang Bu Guru tulis pecahannya. Oh iya, terlihat. Ya, coba anak-anak urutkan 2/3, 1/4, dan 1/7. Diurutkan dari yang terbesar. Saya, Bu. Sebentar, siapa itu ya? Siapa yang mau menjawab? Dua per tiga, 1/4, 1/7. Diurutkan dari yang terbesar. Coba dulu dihitung. Ketemu, Nak? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Siapa mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ini soalnya. Ada yang mau menjawab, Nak? Ini diurutkan dari yang terbesar.
Ada yang mau menjawab, Nak? Saya, Bu. Bentar, siapa? Siapa mau menjawab? Oh iya, Delsiva ya. Coba berapa jadinya, Nak? 1/7, 1/4 sama 2/3. Diurutkan dari yang terbesar. Nah, sekarang Bu Guru tanya, kenapa bisa dari 1/7, 1/4, dan 2/3? Karena yang Gimana caranya? 1/7 itu paling besar. Iya, diapakan yang pertama, langkah yang pertama bagaimana? Disamakan penyebutnya. 3 dikali 4 dikali 7. Dapat berapa? 74. 84. Berapa? 8. Ya, 84. 84. Ya, kemudian bagaimana? Langkah yang kedua bagaimana? Nah, langkah yang kedua caranya 3 dikali berapa supaya menjadi 84? Ada yang bisa? Saya, Bu. Berapa? 3 dikali berapa biar jadi 84? 26. 3 kali 26, iya. 3 kali 26, jadi yang pembilangnya juga dikali 26. Nah, kemudian yang 4. 4 dikali berapa supaya jadi 84? 4 kali berapa? 4 kali berapa supaya jadi berapa? Saya, Bu. Ya, 21, benar. 4 dikali 21. Jadi 1 juga dikali 21. Nah, sekarang 7 dikali berapa supaya jadi 84? 7 dikali berapa jadi 84? 7 kali berapa? Ya, 12. Kali 12. Nah, sekarang anak-anak tinggal mengkalikan pecahan-pecahan yang sudah anak-anak rubah ini. Ini semua tinggal dikalikan. 2 dikali 26 hasilnya berapa? Siapa bisa? 2 dikali 26 hasilnya berapa? Saya, Bu. Berapa, Nak? 56. Nah, coba ulang. 2 dikali 26. Saya, Bu. 2 dikali 26. Berapa hasilnya? Saya, Bu. Saya, Bu. Berapa? Ya, 52. Ya, jadi yang 2 kali 26 ini hasilnya 52. Jadi hasilnya 52 per bawahnya berapa jadinya tadi? 84. Ya, sekarang yang 1 kali 21 berapa hasilnya? Ini gampang ini. Ya, 21. Benar ya, 21 per 84. Yang terakhir. 1 kali 12 tetap 12 ya, tetap 12 per 84. Tadi Bu Guru minta diurutkan dari yang apa? Yang terbesar atau terkecil? Terbesar. Oh ya, ini kebetulan sudah berurutan ya ternyata. Nah, jadi kalau diurutkan dari yang terbesar, ini sudah berurut. Kalian kan sudah menyamakan penyebutnya. Jadi penyebutnya sudah semua 84. Kalian tinggal lihat pembilangnya.
Pembilangnya 52, 21, dan 12. Bu Guru minta mengurutkan dari yang terbesar. Ini kebetulan sudah berurut. 52 lebih dari 21. Nah, 21 ini juga lebih dari 12. Nah, setelah kalian menemukan urutannya, kembalikan lagi ke pecahan awalnya. 52 per 84. Pecahan awalnya berapa? 2/3, Bu. Ya, benar. 2/3 lebih dari 21 per 84. Pecahan awalnya? 1/4. Ya, 1/4. 1/4 lebih dari 12 per 84. Pecahan awalnya? 1/7. Ya, 1/7. Jadi ini jawabannya ya. Nah, semua mengerti? Ngerti, Bu. Ngerti. Ya, coba sekarang Bu Guru mau kasih soal lagi satu. 2/5, 3/4, 2/... Berapa ya? 2/... sebentar. 2/5, 1/2. 2/5, 1/2, dan 2/3. Coba ini anak-anak urutkan. 2/5, 1/2, dan 2/3. Coba diurutkan dari yang terkecil. 2/5, 1/2, 2/3. Coba diurutkan dari yang terkecil. Aku di dalam aja deh. Kira berisik sekali dari tadi. Berapa jadinya, Nak? Ada yang bisa menjawab? Urutkan dari kecil ya, Bu? Iya, urutkan dari yang terkecil, Nak. Per 2. Saya, Bu. Sebentar ya, Nak. Siapa tadi yang bisa menjawab? Saya. Siapa yang mau menjawab? Selain Delsiva, ada lagi yang mau menjawab? Anak-anak yang lain? Ya, Bu. Selain Delsiva, ada lagi yang mau menjawab? Bu. Ayu tadi sudah ya, Nak ya. Coba teman-teman yang belum. Coba yang lainnya, ada yang mau menjawab? Guru perlihatkan lagi soalnya. 2/5, 1/2, dan 2/3.
2/5, 1/2, dan 2/3. Saya, Bu. Berapa jika diurutkan dari yang terkecil? Siapa? Saya. Selain Kartika, coba anak-anak yang lain. Yang lain tak ada yang mau? Sebentar, Bu. Yang lain ada yang mau ya? Ya, coba sekarang siapa tadi yang mau? Yang bisa tadi siapa? Kartika, Ayu Wikania. Siapa lagi yang bisa? Ya, coba berdua menjawab. Kartika sama Ayu Wikania. Kartika berapa jawabannya? 2/5 sama dengan 2 dikalikan 6 sama dengan 12. Berapa? Sebentar, Nak. Berapa penyebutnya kita pakai? Berapa penyebutnya kita pakai, Nak? 5 dikalikan Ya, coba. 2 dikalikan 3 hasilnya 30. Iya, sebentar. Ya, coba sekarang Bu Guru tanya sama Ayu Wikania. Sama juga caranya? Sama, Bu. Sama. Kemudian gimana? Coba berdua menjawab. Kemudian bagaimana? Langkah selanjutnya bagaimana? 2 dikalikan 6 sama dengan 12. Ya, Dikalikan 6 sama dengan 5 dikalikan 6 sama dengan 3. Jadi hasilnya 12/30. ya, sebentar. Ya, benar. Kalian berdua benar. 2 dikalikan 6. Kemudian yang 5 juga dikalikan 6. Supaya mendapat hasil 30. Kemudian yang 2 dikalikan berapa supaya mendapat hasil 30? Coba jawab. 15. Dikali berapa? Iya, dikali 15. Atasnya juga dikali berapa? 15. Ya, 15. Kemudian yang penyebutnya 3. 3 dikali berapa supaya jadi 30? 10. Iya, kali 10. Yang atasnya 2 dikali berapa? 2 kali 30. Oh, kok 2 kali 30? 2 kali 10. Iya, benar. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya? 2 dikali 6 berapa? 12. Ya, 12 per 5 kali 6? 30. Ya, 30. Kemudian yang 1/2, ini berapa jadinya? Berapa dikali? 15. Ya, 15 per berapa? 30. Ya, 15 per 30. Kemudian yang 2/3. Jadinya berapa? Ya, benar. 20 per 10. Nah, sekarang kalau disuruh mengurutkan dari yang terkecil, yang mana yang ditulis terlebih dahulu? 2/30. Ya. Oh ya, ini sudah terurut ya. Ya, jadi ini sudah terurut. 12/30, kemudian 15. berapa? 15/30 dan 20/30. 20. Iya, sekarang kalau kita kembalikan ke pecahan yang awalnya berapa jadinya? 2/5. Ya, 2/5. Kemudian 2/3. ya 1/2. Kemudian 2/3. Ya, jadi iya benar semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Iya, jadi semuanya sudah bisa ya. Bu Guru rasa semua anak-anak sudah paham dengan materi ini. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan sama Bu Guru? Tidak, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya, siapa yang bertanya tadi itu? Iya, kenapa, Nak? Besok Zoom lagi apa enggak?
Besok tidak ya, hari ini saja. Besok anak-anak mendapat literasi. Nah, untuk tugas yang hari ini sudah dikerjakan temanya. Belum, Ya. Bu. Nah, ya kalau yang belum nanti bisa dikerjakan ya. Ya, nanti tugasnya nanti anak-anak foto kemudian kirim lagi ke Google Classroom. Tapi kalau ada yang tidak menggunakan Google Classroom bisa kirim ke WA pribadinya Bu Guru. Ya? Ya, Bu. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan dengan pelajarannya tadi? Tidak, semuanya mengerti? Oh, sudah mengerti. Ya, iya. Terima kasih anak-anak, Bu Guru. Senang nggak belajar dengan ketemu secara online seperti ini? Senang, Senang, oh iya. Jadi walaupun keadaannya sekarang seperti ini, nggak apa-apa ya kita ketemu secara virtual. Nah, jadi nanti kalau ada materi yang guru rasa apa itu ya ribut ya. Jadi nanti kalau ada materi yang Bu Guru rasa perlu dijelaskan, Bu Guru jelaskan kembali dengan Google Meet seperti sekarang ini. Jadi anak-anak Bu Guru mohon menyimak materinya dengan baik dan mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Sekian pelajaran yang Bu Guru lakukan, baik itu kesalahan perbuatan maupun perkataan Bu Guru mohon maaf. Kita akhiri, sebelum kita akhiri kita foto terlebih dahulu ya. Ya, kita foto lebih dahulu ya. Jadi anak-anak silakan bergaya bebas. Sudah? Nyalakan kameranya semua. Kemudian matikan mikrofonnya supaya tidak berisik ya. Matikan mikrofonnya semua. Matikan mikrofonnya. Nah, sekarang Bu Guru akan mengambil gambar anak-anak. Nanti video bisa di screenshot ya. Nah, 1, 2, 3. Lagi sekali anak-anak ya. Mohon coba anak-anak perhatikan terlebih dahulu letak wajah anak-anak supaya terlihat ya. Dan pastikan semua anak-anak menyalakan videonya. Ini semua gimana cara biar sama? Sebentar. Ya, jadi kita mulai. Semua tolong menyalakan kameranya. Kita mulai lagi sekali ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan nyalakan kembali mikrofonnya. Ya, baik. Terima kasih anak-anak Bu Guru. Sampai jumpa di Google Meet berikutnya. Ya, akhir kata Bu Guru ucapkan para mesanti. Om, santi, 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 Om.